Setiap malam Jumat, ahli kubur pulang ke rumah. Mereka meminta doa dan juga bacaan ayat Al-Quran, walau satu kalimat ataupun satu ayat. Ketika mereka tidak mendapatkannya atau tidak diberi, maka mereka akan kembali ke kuburnya sambil bersedih dan menangis. Benarkah demikian? Terus tonton videonya sampai habis agar Anda tak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah syair atau puji-pujian yang sudah sangat populer di masyarakat kita, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah, padha njaluk donga wacan Quran ajan sakalimah, lamun ora diparingi usap dadam rebas milih, balik ning kuburan tudung tangan tetangisan. Syair tersebut mengisahkan bahwasanya pada setiap malam Jumat ahli kubur akan pulang ke rumah. Mereka meminta doa dan juga bacaan Al-Quran, walaupun satu kalimat ataupun satu ayat. Dan ketika mereka tidak diberi atau tidak mendapatkannya, maka mereka akan kembali ke dalam kuburnya sambil menangis dan bersedih. Lalu apakah benar isi dari syair tersebut? Atau mungkin hanya karangan belaka, ataupun hanya sebuah lagu-lagu tanpa memiliki landasan yang pasti, tanpa adanya dalil ataupun dasar, atau mungkin bahkan hanya ilmu cocok logi, karena mungkin di masyarakat kita melakukan tahlil ataupun yasin di setiap malam Jumat, maka lalu dikaranglah sebuah syair yang menunjukkan bahwa arwah-arwah akan pulang ke rumah dan meminta doa. Baiklah, ayo kita bahas. Benarkah syair tersebut tidak memiliki dasar pasti ataupun landasan dalil yang kuat tentang pulangnya arwah ke rumah pada setiap malam Jumat? Ternyata di dalam Al-Quran ataupun hadis memang tidak ada yang mengatakan bahwasanya ahli kubur ataupun arwah-arwah orang beriman pulang ke rumah pada setiap malam Jumat. Lalu dari manakah dasar dari syair tersebut? Ternyata meskipun tidak ada hadis yang jelas ataupun ayat Al-Quran yang membahas hal tersebut, tetapi ternyata banyak sekali perkataan-perkataan dari ulama yang mengatakan bahwasanya ahli kubur pulang ke rumah di setiap malam Jumat. Dan dapat dijumpai perkataan ulama yang selaras dan senada dengan isi syair tersebut. Dijelaskan dalam kitab Dusturul Qudot, kitab fikih dalam madhab Hanafi, karya daripada Syekh Sodr bin Rashid bin Sodr At-Tibrisi. Dia adalah seorang Tibris ataupun seorang kebangsaan Iran. Di sana dituliskan bahwasanya inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatil jum'ati, bahwasanya arwah-arwah orang beriman mereka akan pulang ke rumah pada setiap malam Jumat. Sumayyaqumu nabi fana ibuyutihim, lalu mereka berdiri di depan halaman rumah mereka. Sumayunadi kulu minhum bisautin hasin, lalu masing-masing dari mereka berseru dan memanggil dengan suara yang sedih. Ya ahli wa akribai wa auladi, wahai keluargaku, wahai kerabatku, dan wahai anak-anakku. Atifu alaina bidu'ai wa sodaqo, kasihanilah kami dengan doa dan sodakoh. Wadhkuruna walatan sauna, ingatlah kami dan jangan engkau lupakan kami. Warhamuna
kasihanilah kami fi usratina, di dalam kesulitan kami, wa qillati mihlatina, dan di dalam sedikitnya kemampuan kami, fi qabrin doyik, di dalam kubur yang sempit, wa syajnin dakik, dan di dalam penjara yang lembut, wa humin tawil, dan di dalam kesusahan yang panjang, wa faqrin syadid, dan di dalam fakir yang sangat. Faka'anna hadzal mal fi aidikum fi aidina law nufiku fi ta'atillah lamus'al minhu say'a. Ini harta yang sekarang ada padamu, ini dulu adalah milik kami. Andai kata aku sedekahkan untuk taat kepada Allah, pasti sekarang kami tidak akan ditanyakan. Wa antum ta'kuluna wa tasrabuna, dan kalian makan dan minum dari harta warisan kami. Wa nahnu nuhasab wa nu'adzab, dan sekarang kami yang dihisab dan diazab. Summa yarji'una baqiyan fayunadi kullu wahidin minhum bi sautin hasin. Lalu mereka kembali ke kuburnya sambil menangis dan bersedih, sambil berdoa, Allahumma qomidhum minar rahmah kama qonatuna minad du'a was sodaqah. Mereka berdoa, ya Allah, putuskanlah rahmat-Mu untuk mereka seperti mereka memutuskan doa dan sedekah kepadaku. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil maknanya dan kita telaah bahwasanya orang yang memutuskan doa untuk ahli-ahli kubur mereka, dengan kata lain, mereka juga sedang memutuskan rahmat mereka sendiri dari Tuhannya. Lalu dari keterangan kitab tersebut, apakah sudah bisa dijadikan sebagai landasan kita untuk meyakini bahwa setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah? Ternyata para ulama a'imah mengatakan bahwa inna zarota arwahil mauta duru ahliha, bahwasanya kunjungan arwah-arwah ataupun pulangnya ahli kubur ke rumah mereka itu adalah amrun ghaib, sesuatu atau perkara yang ghaib. La yajuzu minal abdi ayatakalama anil ghaibi bi ra'yi. Tidak dibolehkan mengatakan suatu perkara yang ghaib berdasarkan pendapatnya sendiri. Bal la budda min mustanadin sahihin minal Qur'ani awil hadis. Namun seharusnya sesuatu yang gaib harus berdasarkan dengan dalil yang kuat, yaitu dari Al-Quran ataupun hadis. Maka para ulama-ulama a'imah mengatakan keterangan dari fatwa-fatwa ulama yang berdasarkan pendapat sendiri, ketika memang tidak berlandaskan dari dalil Al-Quran ataupun hadis, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Lalu bagaimana pendapat kalian? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.